Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Safitri. Saya dari kelas 2C Abo. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan, penawaran, nilai keseimbangan atau equilibrium, dan nilai elastisitas. Yang pertama yaitu soal tentang penawaran. Diberikan fungsi permintaan. QD sama dengan 100 kurang 5P, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Kemudian nomor 2 itu penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap ceteris paribus. Berikut adalah contoh soalnya. Hitunglah, sebuah perusahaan memiliki fungsi penawaran. QS sama dengan negatif 20 tambah 5P, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga barang. Pertanyaan 1. Hitung jumlah barang yang ditawarkan jika harga barang Rp 10. 2. Pada harga berapa jumlah barang yang ditawarkan adalah 30 unit. Jawaban 1. Diketahui P sama dengan 10, maka QS sama dengan negatif 20 ditambah 5 dalam kurung 10 sama dengan negatif 20 tambah 50 sama dengan 30. Jadi, jumlah barang yang ditawarkan adalah 30 unit. 2. Diketahui QS sama dengan 30, maka 30 sama dengan negatif 20 tambah 5P. 50 sama dengan 5P sama dengan 10 sama dengan P sama dengan 10. Jadi, harga barang adalah Rp10. 3. Nilai keseimbangan atau equilibrium. Penjelasannya, jika harga berada di atas keseimbangan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan melebihi jumlah barang yang diminta. Hal ini menimbulkan kelebihan penawaran atau surplus. Untuk mengurangi surplus, produsen cenderung menurunkan harga hingga mencapai titik keseimbangan kembali. Contoh soal hitungan fungsi permintaan dan penawaran. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang sebagai berikut. Fungsi permintaan, QD sama dengan 100 dikurang 2P. Fungsi penawaran, QS sama dengan 20 ditambah 3P. Tentukan 1. Harga dan jumlah keseimbangan. Jawaban 1. Untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. 100 dikurang 2P sama dengan 20 ditambah 3P. Gabungkan, yaitu 100 dikurang 20 sama dengan 2P tambah 3P sama dengan 780 sama dengan 5P sama dengan 7P sama dengan 16. Masukkan nilai P ke salah satu fungsi, misalnya permintaan. QD sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 16 sama dengan 100 dikurang 32 sama dengan 68. Jadi, harga keseimbangan adalah Rp16 dan jumlah keseimbangan adalah 68 unit. Yang keempat yaitu nilai elastisitas. Barang elastis adalah barang yang permintaannya sangat responsif terhadap perubahan harga. Artinya, sedikit perubahan harga menyebabkan perubahan besar pada jumlah yang diminta. Berikut ini adalah perbedaan antara elastisitas permintaan, inelastis, dan elastis. Permintaan elastis terjadi ketika perubahan kecil dalam harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta. Dalam kurung nilai elastis 71. Biasanya terjadi pada barang-barang mewah antar yang banyak substitusinya. Permintaan inelastis ketika perubahan harga hanya menetapkan sedikit perubahan jumlah yang diminta atau nilai elastisitas 1 unit, itu pun pada barang kebutuhan pokok seperti bahan bakar atau beras. Harga suatu barang naik dari Contoh soal, harga suatu barang naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Akibat kenaikan harga tersebut, jumlah yang diminta turun dari 100 unit menjadi hitungan elastis permintaan dan tentukan 80 unit jenis elastisitasnya. Jawaban, gunakan rumus elastisitas permintaan, yaitu ED sama dengan persen perubahan Q per persen perubahan P. 1. Hitunglah perubahan jumlah dan harga. Rumusnya persen delta Q sama dengan 80 dikurang 100
per dalam kurung 100 ditambah 80 tutup kurung per 2 dikali 100 sama dengan negatif 20 per 90 dikali 100 sama dengan negatif 22,22%. Persen delta P sama dengan 12.000 dikurang 10.000 per buka kurung 12.000 ditambah 10.000 tutup kurung per 2 kali 100 sama dengan 2.000 per 11.000 dikali 100 sama dengan 18,18%. Nomor 2, hitung elastisitas. ED sama dengan negatif 22,22 per 18,18 sama dengan negatif 1,22. Interpretasi. Karena nilai absolut ED sama dengan 1,22 lebih kecil dari 1, maka permintaan bersifat elastis. Selanjutnya saya akan memberikan contoh materi tentang teori produksi dengan satu input variabel, yang kedua menghitung PDB, yang ketiga inflasi, dan yang keempat tingkat pengangguran. Teori produksi dengan satu input variabel. Perhatikan data produksi berikut, di mana input variabel adalah tenaga kerja atau L dan output produk atau TP dihasilkan oleh total sebuah usaha kecil, tenaga kerja atau L. 1, 2, 3, 4, 5. Total output atau TP 10, 25, 45, 60, 70. Pertanyaan, hitung marginal produk atau MP untuk setiap tambahan tenaga kerja. 2. Pada titik berapa hukum hasil yang semakin menurun mulai berlaku? Menghitung MP atau marginal produk. MP2 sama dengan 25 dikurang 10 sama dengan 15, MP3 sama dengan 45 dikurang 25 sama dengan 20, MP4 sama dengan 60 dikurang 45 sama dengan 15, MP5 sama dengan 20 dikurang 60 sama dengan 10. L sama dengan L atau 1, 2, 3, 4, 5. TP 10, 25, 45, 60, 70. MP min 15, 20, 15, 10. Hukum hasil yang semakin menurun mulai berlaku saat MP mulai turun, yaitu dari L sama dengan 3 ke L sama dengan 4 ke MP menurun dari 20 menjadi 15. Jadi, hukum hasil yang semakin berlaku saat tenaga kerja keempat. Kemudian yang kedua, menghitung PDB. Diketahui data ekonomi sebagai berikut. Dalam kurung, dalam miliar rupiah tutup kurung. Konsumsi rumah tangga atau C, Rp 3.500, investasi atau I, Rp 1.200, belanja pemerintah atau G, Rp 900, ekspor X atau X, Rp 800, impor atau M, Rp 600. Hitunglah besarnya PDB Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran. Jawab. Gunakan rumus PDB sama dengan C ditambah 1 ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung. PDB sama dengan 3.500 ditambah 1.200 ditambah 900 ditambah buka kurung 800 dikurang 600 tutup kurung. PDB sama dengan 3.500 ditambah 1.200 ditambah 900 ditambah 200 sama dengan Rp 5.800 miliar. Kemudian yang ketiga, inflasi. Diketahui indeks harga konsumen atau IHK suatu negara sebagai berikut. IHK tahun 2024 sama dengan 120, IHK tahun 2025 sama dengan 132. Pertanyaan, hitunglah laju inflasi tahun 2025. Jawaban, gunakan rumus laju inflasi.
yaitu inflasi IHK tahun ini dikurang IHK tahun lalu per IHK tahun lalu dikali 100. Sama dengan 132 dikurang 120 per 120 dikali 100%. Sama dengan 12 per 120 dikali 100% sama dengan 10%. Jadi, laju inflasi tahun 2025 adalah 100%. Materi yang keempat yaitu tingkat pengangguran. Sebuah negara memiliki data sebagai berikut. Jumlah angkatan kerja yaitu 150 juta orang. Jumlah penduduk bekerja yaitu 135 orang. 135 juta orang. Pertanyaannya, 1. Hitunglah jumlah pengangguran. 2. Hitunglah tingkat pengangguran. Jawab. Nomor 1, jumlah pengangguran. Sama dengan 150 dikurang 135 sama dengan 15 juta orang. Nomor 2, tingkat pengangguran. Sama dengan buka kurung 15 per 150 tutup kurung dikali 100% sama dengan 10%. Jadi, tingkat pengangguran adalah 10%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.